Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid. Masih di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih di seputaran asam lambung juga. Di pagi kali ini saya mau membahas masalah GER yang naik ke atas dengan tiba-tiba ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga saya doakan buat teman-teman semoga panjang umur dan sehat selalu teman-teman. Dan yang baru bergabung juga saya harapkan tolong dibantu di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk membangun lagi video-video saya selanjutnya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, saya di sini juga mau memberitahu kepada teman-teman, sebenarnya sesungguhnya saya ini bukanlah siapa-siapa, dan saya juga bukan seorang dokter, bukan seorang ahli psikolog atau penyakit dalam ya teman-teman. Saya ini hanya teman biasa, hanya orang biasa, sama seperti teman-teman yang pernah mengalami penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik selama 3 tahun. Dan jawaban-jawaban saya ini memang tidak detail ya teman-teman, seperti dokter-dokter pada umumnya, karena saya menjawabnya sekedar pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke topik awalnya. Asam lambung, GER, anxiety psikosomatik. GER itu adalah makanan yang naik ke atas, yang berbalik. Itu yang kita makan itu berbalik ke atas, karena GER-nya itu naik ke atas ya teman-teman, karena kita itu jadi panas di dada dan panas di perut kita, di ulu hati kita, dan rasa mengganjal di tenggorokan, dan ada sesaknya juga yang kita rasain selama GER kita itu naik ke atas. Buat teman-teman yang sedang mengalami seperti itu, jangan panik, jangan risau, jangan cemas ya teman-teman. Kita pelajarin aja cara-caranya bagaimana. GER yang naik ke atas dada kita itu menjadikan panas dada, menjadikan kadang dada kita sering sakit sebelah kiri atau sebelah kanan sampai nusuk ke belakang, dan menjadi mengganjal di tenggorokan kita, jadi panas, menjadi radang, dan di mulut kita terasa asam atau pahit ya teman-teman. Itu diakibatkan karena asam lambung kita yang naik ke atas. Sebenarnya sih asam lambung itu tidak berbahaya ya teman-teman. Itu asam lambung itu bagus di tubuh kita untuk mengolah makanan yang kita asupkan, itu yang membunuh kuman-kuman, itu bagus di tubuh kita. Tapi apabila kalau asam lambungnya itu naik ke atas, itu akan menjadi panas kita, menjadi terganggu kita ya, menjadi panas di dada, menjadi mengganjal di mulut, asam, kepala jadi pusing, dan dada kiri kanan terasa sakit, terasa sakit, dan ada sesaknya ya teman-teman. Napas kita tuh terasa sesak, terasa tertekan, itu rasanya. Itu yang saya rasakan waktu awal-awal saya kena asam lambung. Itu paniknya mungkin sama kayak teman-teman, itu rasa paniknya, rasa takutnya itu yang saya rasakan, itu bermacam-macam lah yang rasa ketakutan itu, sehingga saya itu langsung dibawa ke rumah sakit, ke UGD. Buat teman-teman yang sedang mengalami seperti itu, sebenarnya itu tidak apa-apa ya. Kalau teman-teman melihat video ini, jangan panik, jangan cemas, jangan takut ya teman-teman. Penyakit ini sebelumnya gampang kita atasi bagi kita yang sudah memahami, makanya kita pahami dulu gejala-gejalanya ya teman-teman. Bagaimana caranya mengatasinya itu, teman-teman harus duduk santai, harus rileks, ambil napas pelan-pelan, banyakin minum air putih hangat. Itu sedikit-sedikit kita minumin air putih hangat kita minumin terus, nanti lama-lama bakalan angsur-angsur menjadi hadam, yang rasa hangatnya itu jadi
rasa panasnya itu jadi turun lagi, gernya itu kembali lagi ke pencernaan kita. Ibarat kata kita kasih air cuka di gelas 1,5 gelas, terus kita kasih air putih, air tawar, air biasa, lama-lama menjadi asamnya menjadi tawar lagi teman-teman. Seperti itulah kronologinya secara contohnya gitu lah teman-teman. Yang dulu saya alami memang pasti sama kayak teman-teman, pasti rasa cemas, rasa gelisah, rasa panik, rasa takut, itu pasti ada, itu saya alami, pasti teman-teman juga kayak gitu. Dan rasa pusingnya, rasa mual, rasa kembung, gegah gitu rasanya. Memang macam-macam lah yang namanya sensasi yang ada ketika kita mengalami asam lambung gernya kita itu naik ke atas. Yang paling saya takutin waktu itu ya teman-teman, itu rasa sesaknya menekan di dada itu, dan jantung saya merasa deg 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 deg, rasa takut, lemes. Itu saya berpikirnya berpenyakit itu penyakit keras ya teman-teman, seperti penyakit jantung. Bagi dulu saya waktu belum mengetahui ya awal-awalnya, mungkin teman-teman juga mungkin merasakan seperti itu. Yang namanya penyakit asam lambung itu nggak beda-beda jauh lah, paling beda-beda dikit gitu, pasti ada kesamaannya. Walaupun kita memang biasanya beda orang beda rasa, kadang-kadang suka ada kayak gitu. Saya dulu rasa sakit di ulu hati teman-teman, kadang-kadang enggak di ulu hati, di dada. Kadang-kadang saya di dada sakit teman-teman, di tenggorokan yang sakit, di tenggorokan kita merasa mengganjal, mulut kita merasa masem, kepala kita rasanya seperti pakai helm ya teman-teman. Itu kepala kita tuh pusingnya, belum ada datang keliengannya, ada sempoyongnya, ada lemesnya teman-teman. Itu yang dulu saya rasain. Untuk cara menanggulangi cara mengatasinya ya, kita hanya duduk santai, kita harus memahaminya. Sebetulnya penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini cuma 1%, yang 99%-nya itu ada di pikiran kita teman-teman. Kan kalau pikiran kita udah terganggu, sudah tidak nyaman, itu pasti kemana-mana. Intinya itu pikiran kita. Makanya lambung kita dandanin dulu ya, kita perbaiki dulu. Berkata kita minum air putih hangat, kita duduk santai, rileks, dan pikiran kita itu kita jaga benar-benar teman-teman. Jangan sampai memikirkan penyakit keras atau penyakit yang berbahaya. Kita harus jaga fokus pikiran kita, ini masalah penyakit ini tidak berbahaya. Jangan sampai meracuni pikiran kita dengan penyakit yang berbahaya ya teman-teman. Caranya seperti itu. Kita harus duduk santai, rileks. Kita harus memikirkan yang positif aja, jangan memikirkan yang negatif teman-teman. Karena kalau kita memikirkan penyakit yang berbahaya, semakin kita berpikir seperti itu, semakin sakit semua yang ada di badan kita teman-teman. Itu dulu yang saya rasakan di awal-awal saya mengalami penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini. Makanya teman-teman, apabila teman-teman sedang ada kesamaan seperti saya, teman-teman harus pahami dulu, teman-teman harus cerna dulu ini penyakit. Yang penting satu teman-teman, ada niat kita tanamkan di hati kita, ini penyakit tidak berbahaya, ini penyakit tidak bikin kita mati. Makanya dari itu kita harus, apabila ada sensasi yang datang, kita harus santai, rileks, pikiran kita tetap kita jaga, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai keliaran kemana-mana ya teman-teman. Tapi kalau pikiran kita yang positif nggak apa-apa, tapi kalau pikiran kita yang negatif, yang memikirkan masalah penyakit, kita hilangin aja teman-teman untuk sementara. Itu jangan sampai kita memikirkan penyakit keras, penyakit yang sangat mengundang kematian lah gitu, seperti itu teman-teman. Memang kita pasti mengalami kayak gitu, rasa takut kita bakalan takut mati gitu, pasti ada teman-teman. Itu juga saya rasakan waktu itu, pikiran kita takut mati, takut jatuh, takut pingsan,
itu pasti teman-teman alami semua. Yang namanya penyakit asam lambung itu pasti ada. Makanya saya tegaskan lagi buat teman-teman, kita pahami dulu penyakit ini, kita harus cerna dulu. Intinya tetap tidak, tadi saya bilang kita harus tanamkan dalam hati kita, penyakit ini tidak berbahaya. Kita harus menjaga pikiran kita, jangan sampai itu seperti ada putaran setan, itu yang disebut lingkaran setan. Apabila kita merasakan penyakit ini, kita berpikirannya jelek, semakin sakit semua yang ada di tubuh kita. Semakin kita ngerasain sakitnya, pikiran kita semakin kemana-mana. Jadi tidak ada putus, kita putusin aja lingkaran setannya itu teman-teman. Dengan cara apa? Kita harus berpikir lagi lebih sehat, kita harus berpikir lebih kuat lagi. Kita jangan memikirkan masalah penyakit teman-teman. Itu dulu yang saya bangun untuk kesembuhan saya potong, saya putus lingkaran setannya, supaya saya tidak berpikir penyakit ini penyakit yang berbahaya, atau berpikir penyakit ini yang sangat penyakit keras gitu. Saya potong gunting supaya saya lebih cepat untuk sehat, untuk sembuh ya teman-teman. Itu awal-awal saya waktu masa penyembuhannya, awal-awal saya sudah tahu untuk cara memahaminya. Itu dulu juga saya mengalami 3 tahun, memang tidak gampang ya teman-teman, tapi perlahan-lahan pasti teman-teman memahaminya semua itu. Saya juga dulu kayak itu teman-teman. Apabila teman-teman sudah memahaminya, sudah mencernanya, pasti teman-teman bisa sembuh, bisa membaik, bisa sembuh total, bisa makan apa aja, bisa jalan-jalan kemana aja, bisa keliling-keliling berwisata lah gitu teman-teman. Seperti saya, rasa kelingan, rasa takut, rasa panik, teman-teman udah bisa mengatasinya. Rasa sesak di dada, rasa perih di ulu hati, rasa sesaknya, rasa ininya, pasti teman-teman kalau udah mencerna bisa untuk menanganinya, itu tidak akan datang. Dan teman-teman sudah tidak gelisah lagi, teman-teman udah nggak takut lagi. Ini penyakit biasa, datangnya tiba-tiba dan hilangnya juga tiba-tiba, kalau kita sudah bisa memahami. Seperti kayak saya sekarang, alhamdulillah saya udah bisa memahami. Jadi apabila ada datang sensasi, dulu ya teman-teman, itu saya cuekin. Makanya kita harus mempunyai sifat cuek, kita masa bodohin aja teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa memahami semua ini ya, tanamkan rasa cuek teman-teman, rasa masa bodoh. Apabila ada datang sensasi, misalnya dada panas, bodoh amat, nanti juga hilang sendiri. Yang penting teman-teman, perut lapar, makan lagi, minum lagi air putih hangat, rileks lagi, pikiran sehat, pikiran jernih, pikiran yang positif kita memikirkan selama ini teman-teman. Itu yang dulu saya pernah alami, yang saya pernah jalani. Saya sembuh ini tidak memakai obat, tidak memakai herbal, tidak memakai paranormal atau cara alternatif gitu teman-teman. Saya sembuhnya dengan cara normal. Dengan apa? Dengan air putih hangat saja. Lapar, isi makan, minum, tambah gizi kita, tambah energi kita bismillah, jalan kuat, tidak ada apa-apa. Pikiran kita harus yang positif teman-teman. Pasti teman-teman bisa sembuh, bisa membaik seperti saya kali ini. Oke teman-teman, ini saja tip sharing saya untuk teman-teman masalah gere yang naik ke atas, ke dada dan ke tenggorokan, ke kerongkongan kita, supaya teman-teman bisa untuk menangani semua ini. Dan buat teman-teman, saya doakan supaya teman-teman cepat diberi kesembuhan dan kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa berjalan-jalan kemana-mana saja. Dan buat saya juga, jangan lupa didoakan saya supaya saya lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, supaya kita bisa sharing lagi buat nemenin teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini. Oke teman-teman, jangan lupa juga dibantu di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu gratis. Dan saya tinggal aja ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.